Oke guys, berjumpa kembali rekan-rekan sekalian. Ini bersama tim. Ini sedang meninjau ya, kearifan lokal. Kearifan lokal yang berada di wilayah Gabel, Kecamatan Keantar, Indramayu. Ini. Ya, ini namanya yang dinamakan Banyu Panghuripan atau Banyu Urip. Oke guys, tuh ya airnya. Iya. Ini buat nyepi. Ya. Mencari roso sebagai manusia, iya, roso sebagai kaula, iya. Ini memuji kebesaran Sang Maha Pencipta yang ngetokna banyu ning keadaan yang ngentak-ngentak tetap aja sumbernya mengalir terus, berkah ya, berkah. Tuh ini di tengah-tengah hutan yang ribuan tahun. Oleh karena itu kami akan bercerita sedikit tentang program pemerintah yang sekarang sedang menggalakkan PPKM ya. PPKM itu bukan pelan-pelan kita mati, enggak. PPKM itu untuk membatasi diri, pemutusan mata rantai penyebaran virus. Oleh karena itu kalau kita secara hakikatnya sajalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma huwa syifa, sebagai obat, terutama obat hati, obat kegelapan, di mana dulu kita tidak mengenal yang namanya kebenaran yang hak, kebenaran yang hakiki, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya para nabi, para rasul, dan sampai kepada para tabi'in, para sahabat serta tabi'in, sehingga sampai kepada para ulama, para kiai, para ustadz. Itu semua untuk apa? Nah, untuk menyampaikan kebenaran yang hak, kebenaran hak yang hakiki, yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita itu benar-benar hati yang dipenuhi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti menerima apa yang dinamakan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya. Di tengah-tengah hutan belantara ya, tidak ada kehidupan manusia, jauh berapa kilo ya, sekitar 20 kilo sampai 25 kilo. Tapi ada air kehidupan di sini untuk minum, untuk mandi, segar sekali. Nah, ini namanya air Panghuripan. Cenah orang Sunda mah air Panghuripan. Nah, itulah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan untuk obat, lahir dan batin. Karena sekarang sedang wabah melanda, mari kita perbanyak. Perbanyak dengan apa yang sudah diwariskan oleh nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu dan para wali. Sementara itu waktu kita belajar di pondok pesantren, itu kiai saya bernama Romo Kiai Anas Abdullah Halim itu bercerita, terus ada seseorang yang minta ijazah
sama Mbah Hamid Pasuruan, seorang wali akbar, seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat. Itu memohon ijazah agar supaya bertemu dengan Nabi Allah Al-Khadir. Nah, kiai saya itu mengijazahkan, kata Mbah Hamid, bacalah Fatihah 11 kali, dihadiahkan kepada Nabi Allah Khadir atau Khidir alaihissalam. Yang bernama aslinya itu Nabi Khidir itu Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Nah, itu nama asli daripada Nabi Khidir alaihissalam. Orang tersebut melaksanakan ijazah itu, mengamalkannya. Fatihah 11 kali tiap malam. Mau tidur 11 kali. Nah, mau bekerja 11 kali. Suatu saat, nah, dia itu seorang tukang becak dia itu. Nah, terus suatu saat dia memperoleh penumpang. Penumpang itu sangat aneh, artinya aneh. Orang yang sangat dibenci oleh dia. Dia itu paling benci kepada orang-orang yang sipit atau Cina katanya. Orang asing. Jadi, bang, saya mau naik becak. Wah, nggak usah. Ditolak sampai 3 kali karena memaksa. Ini nanti bayarnya gede. Nah, ternyata naiklah si orang tersebut. Tapi si tukang becak bapak itu yang diijazahi ingin bertemu Nabi Khidir itu ya tetap aja ngomel, gerutu dan sebagainya. Akhirnya sampai kepada tempat yang dituju. Nah, orang tersebut lalu berkata, "Damang ya, sampai sini aja ya becaknya. Ya, terima kasih. Bayar dulu dong, dasar." Nah, diomelin karena tidak memiliki uang. Uangnya ketinggalan. Diomelin sampai habis katanya. Wah, setelah dia matur kepada ceritanya, cepatnya cerita, dia matur kepada Mbah Hamid. Mbah Hamid, saya bertemu dengan orang ini. Ya itulah Nabi Khidir. Itu sukanya itu berubah. Nah, berubah kepada orang yang dibenci dalam nafsiyah. Oleh karena itu kita itu sesama manusia itu harus saling asah, saling asih, saling asuh. Jangan memandang sebelah mata lahiriah saja. Kita lihat lahiriahnya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib, kita kalau membenci seseorang ya karena Allah, bukan benci orangnya, bukan benci makhluknya, bukan benci ciptaannya, nanti membenci sang penciptanya malahan. Oleh karena itu ya kita benci harus ada alasannya secara syar'i. Oke? Rekan-rekan sekalian, itulah sekelumit cerita tentang bagaimana kalau kita ingin bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Nah, itulah keistimewaan mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir itu sampai sekarang itu tetap masih diberikan kehidupan layaknya seperti kita oleh Allah Subhanahu wa taala abadan abidin. Nanti insyaallah sampai yaumil kiamah. Nah, itulah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hidupnya Nabi Khidir. Jadi rekan-rekanku ya jangan lupa ya, nama aslinya itu Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Nah, kita baca hadiah Fatihah 11 kali, terus disebut namanya Balya bin Malkan, ingin bertemu. Itu tadi hati-hati ketika bertemu seseorang ya. Ciri-cirinya itu kalau kita saling atau kita salaman itu tidak ada tulangnya, tangannya itu tulangnya kayak kapas. Nah, itu salah satunya. Nah, salah satunya lagi tadi cirinya itu terkadang berubah menjadi orang yang dibenci oleh kita atau orang yang ditakuti oleh kita. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala kehendaknya. Nah, lalu
Romo Kiai Anas itu mengijazahkan kepada saya itu perbanyak-banyaklah membaca, ya, membaca surat ayat Al-Isra ayat 5 insyaallah ya, itu ruqyah yang paling akbar untuk diri kita, untuk keluarga kita, yaitu bacaannya itu ya, wabil haqqi wabil haqqi nazzala minal Qur'an ya. Oke. Nah, nanti kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari wabah macam ini, wabah virus corona ya. Kita baca sebanyak-banyaknya tiap hari ya, agar supaya kita terhindar dari bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama ya. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. 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 Ya, itu ya. Terus baca berulang-ulang kali tiap malam ya, dirutinkan di istiqomahan insyaallah dengan kebenaran Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga dengan kebenaran isi dan kandungan daripada Al-Qur'an, dan dengan kebenaran yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menerima Al-Qur'an baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa baca terus paling sedikit 4 kali tiap malamnya ya. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. 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 Insyaallah itu adalah ijazah ayat ruqyah yang diistiqomahkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Itu ijazah dari guru saya Romo Kiai Anas Abdul Halim yang bertempat di Lumajang, Pondok Pesantren Miftahul Hidayah. Mudah-mudahan ada manfaat dan berguna. Kita bertemu kembali di dalam acara yang sama demi untuk mensukseskan aturan pemerintah agar kita terus berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya dengan semaksimal mungkin ya, jaga diri kita, kesehatan kita, keluarga kita, agar kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah guys, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Suasana yang mencekam di rumah, di kampung. Kabar beritanya yang tidak berkenan di hati. Kita mengadakan solusi dengan teman-teman supaya mencari suasana yang baru, yang segar, biar plong udaranya nikmat dan nyaman, sejuk gitu, steril. Jadi cari oksigen. Steril dari apa, Bos? Steril dari virus. Kalau di hutan mah masih oksigennya masih murni. Kalau beli oksigen berapa ratus juta, berapa juta. Alhamdulillah di sini menghirup oksigen gratis. Itu dari siapa itu ya? Nikmat mana itu? Itulah nikmat Allah, kebesaran Allah, Allah yang serba maha. Kita syukuri
dengan adanya alam ini. Wah, baik. Begitu saja dari saya. Iya, Bapak. Geng. Iya, Bapak Pai itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, mari. Itu Bapak itu siapa? Sakron. Bapak Aom. Ya, silakan. Gimana nih sekarang dalam keadaan PPKN ini? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anda menyepi di sini ya? Salam. Sehubungan pada saat ini di daerah saya, khususnya di Harbolis, sedang digalakan oleh pemerintah PPKM. Jadi kalau di rumah terus rasanya hampa, gelisah, sesak, jenuh, campur aduk, tidak karu-karuan. Jadi pada siang ini hari Minggu bersama teman-teman yaitu Bapak Sakron, kita Bapak Abdul Pai, Bapak Makmum, Bapak kameramen Bapak Agus. Alhamdulillah di sini tempatnya segar. Mik. Ya tes. Itu saja dari kami karena ada gangguan dari kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan dan pesannya, gimana ini Bapak Makmum nih? Waduh. Ya, terima kasih saudara kameramen Bu Emi yang telah memberikan waktu, Dokumentasinya. senantiasa sehat-sehat saja di lingkungan hutan ini, di Gabel atau di Banyu Penguripan ya, yang sedang kita kunjungi. Kalau di rumah itu dikit-dikit innalillahi, dikit-dikit innalillahi. Aduh, rasanya kepalanya sumpeng. Jadi kita kesana dulu lah, refreshing ke hutan atau ke Banyu Penguripan untuk menenangkan diri supaya otaknya agak kali innalillahi ini terus. Ya, cukup sekian saja dari saya, rombongan Rawedeng yang lagi stres mikirin dunia ini. Gak cukup lah. Nih buat Pak Kunci Rawedeng nih kuncinya ya. Pak Sakron nih kuncinya ini. Cukup aja itu ya. Waduh. Oke guys. Nah. Innalillahi terus. Nah itu ya suasana di hutannya ya, oke. Nah itu teman-teman kita yang tadi berkomentar ya. Tuh ini airnya tuh sudah dipagar, mau mandi segar sekali di sini ini, asli alam. Nah asli alam. Oke, iya. Itu ada yang tidur. Orang dilindungi cek dan dicek. Asum sekali ya. Itu ya teman-teman kitanya tuh Yang kodrat maning. Kodrat maning bos, maning. nih Lagi refreshing ya. Ya kuat cukup bensin.
Romo duduk deh. Yang ada motor gue dari ini ya. Ikan 16. Apa? Bet 16 apa? Bentar. Oke guys, ya tadi sudah rekan-rekan kita bercerita tentang ya, hiruk pikuknya kehidupan ya. Ya mudah-mudahan terhibur selalu buat rekan-rekan para penonton. Yang penting subscribe-nya, jangan lupa subscribe-nya biar semangat. Subscribe-nya, like dan komennya ya.